Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Hitobah Mapsi tingkat Kota Magelang dan peserta Lomba Mapsi yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang. Hadirin yang dirahmati Allah, saya nomor urut 6 akan menyampaikan pidato yang bertemakan akhlak kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang semestinya dilakukan oleh seorang anak. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang mutlak dilakukan. Sebab adanya kita di dunia ini karena orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan bergaul dengan sikap yang baik. Saya akan menyebutkan sikap-sikap bergaul dengan kedua orang tua. Yang pertama, mencintai dan menghormati kedua orang tua. Kasih sayang adalah sumber kekuatan kita setiap hari. Dari kasih sayang kita bisa mendapatkannya, khususnya dari ibu. Saya ingat ada kata-kata bijak yang menggunakan bahasa Inggris yang mengatakan, when you look into your mother's eyes, you know that is purest love on this earth. Yang artinya, ketika engkau menatap mata ibumu, maka engkau akan tahu cinta yang paling murni di dunia ini. That is second to none. Sungguh, cinta yang tidak ada duanya. Ada suatu kisah dari Rasulullah. Saat itu, ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang patut mendapatkan penghormatan terbaik dariku? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu, siapa lagi wahai Rasulullah? Tanya sahabat itu kembali. Ibumu. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu, siapa lagi wahai Rasulullah? Tanya sahabat dengan terus menerus. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama untuk yang ketiga kalinya, ibumu. Lalu, siapa lagi wahai Rasulullah? Barulah Rasulullah menjawab, ayahmu. Yang kedua, menaati perintah kedua orang tua. Kita sebagai anak harus menaati perintah kedua orang tua, seperti tekun beribadah dan membantu pekerjaan di rumah. Dan kita sebagai pelajar, bentuk ketaatan kita adalah dengan belajar yang rajin. Saat ada orang tua kita yang memberikan teladan yang tidak baik, kita harus tetap menghormatinya. Apabila ada di antara orang tua kita yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap berbuat dan bersikap yang baik serta harus beribadah agar orang tua kita bisa sadar dan bertobat. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi kedua orang tua kita. Kita saat sudah dewasa, kita harus bisa menanggung dan menafkahi kedua orang tua kita, agar kita bisa mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Jadi saat kita sukses, kita tidak boleh lupa akan jasa orang tua. Yang terakhir, banyak mendoakan kedua orang tua baik masih hidup ataupun sudah wafat. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim
yaitu banyak mendoakan kedua orang tuanya yang masih hidup ataupun sudah wafat. Itulah contoh akhlak para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, doa dari anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan juga untuk diri saya sendiri. Saya ingin menyampaikan satu pesan terakhir, yaitu jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.